Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adabi. Al-hadis maknanya wallahu a'lam ar-rasul bihaqiqati murad. Al-mukarram wal muhtaram, yang saya hormati jamaah Masjid Jami Nurul Huda Muncul Jaya Permai beserta seluruh keluarga besar DKM Masjid Jami, kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita semua yang hadir, wabil khusus umum semuanya, senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Usai kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian rutinan ba'da subuh setiap hari Sabtu. Ini semata-mata anugerah dari Allah yang patut kita syukur. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Tidak ada satupun yang menggiring kepada kebaikan kecuali hanya dengan izin Allah. Maka alhamdulillah bagi kita yang senantiasa hadir, diberikan anugerah oleh Allah keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban untuk bekal kita hidup di dunia sampai kelak di akhirat mendapat kebahagiaan. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah tercurah pada Sri Paduka Alam Baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Alhamdulillah pada saat ini kita masih atau baru seminggu ada dalam waktu atau saat bulan Muharram yang sudah dikenal bahwa peristiwa atau salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ialah salah satunya Muharram. Ya. Dengan semangat kita memperingati tahun baru Hijriyah, ya. Menginjak tahun baru, semangat baru, spirit baru, terlahir jiwa-jiwa yang baru yang senantiasa istiqomah dalam mencari dan menggapai ridho Allah, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas mengenai Muharram, karena insya Allah mungkin minggu kemarin sudah kemudiannya di awal pas menjelang awal tahun. Alhamdulillah. Sebagaimana tadi pengatur waktu, pengarah acara, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah saya akan menyampaikan atau mengulas
lebih lanjut lagi mengenai atau tentang tema mengenal Allah lebih dekat. Perlu diulang sebelumnya bahwa ketika kita mulai mengenal Allah, mulai mengkaji bagaimana cara kita mengenal Allah. Kemarin saya katakan kalau dilihat dari lafaz Allah secara huruf di luar dengan harokat dan syiddah ada 4 huruf: alif, lam, ha. Yang pertama alif bisa menunjukkan bahwa ma'rifatul zat, mengenal Allah secara zat. Cuma hal itu hanya dikehendaki oleh Allah, hanya dipilih oleh Allah, karena zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun zat yang menyerupainya. Kalau kita berpikir atau menghayal atau menggambarkan, nantinya akidah kita akan rusak, karena kita menggambarkan atau membayangkan Sang Khalik. Sedangkan mustahil Allah itu mumasalatul lil hawadis, sama dengan makhluknya, sama dengan sesuatu yang baru. Sedangkan alam bumi, langit beserta isinya ini semua hal yang baru. Artinya sesuatu yang baru diciptakan oleh Allah. Maka mustahil Khalik sama dengan makhluknya. Nah, yang kedua ada lam, ma'rifatun sifat, mengenal Allah melalui sifatnya. Mulai dari wujud, sifat yang wajib di Allah yang 20 sifat ya. Terus lam yang berikutnya, yang ketiga itu karena sama dengan lam yang pertama secara bentuknya, maka itu simbol atau mengartikan daripada ma'rifatul asma ya. Sifat dan asma itu hampir mirip. Contoh asma Allah yang sering kita baca apa Bu kira-kira Bu? Yang sering kita baca asma Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Nah itu kan asma Allah Ar-Rahman itu. Tapi yang maha pengasih berarti menunjukkan sifat. Maka hampir mirip antara, bukan hampir mirip, memang mirip secara bentuk hurufnya, antara lam pertama dengan lam yang kedua. Yang keempat, ha, ma'rifatul af'al, mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatannya. Maka ketika kita mau mengkaji ketiga hal tadi, itu tidak akan terlepas dengan perjalanan kehidupan kita menuju kepada Allah. Mungkin sebelum-sebelumnya atau di waktu-waktu yang lain pernah dikatakan atau kita mendengar satu istilah, tahapan menuju kepada Allah itu ada yang namanya dengan syariat, ada yang namanya tarekat, ada yang namanya hakikat, ada yang namanya ma'rifat. Nah, perlu digarisbawahi, terkadang kita ini beranggapan bahwa syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu sebuah tahapan yang mesti kita jalani satu persatu ya. Jadi sesuatu yang terpisah dan harus kita pelajari satu persatu. Terkadang kita punya pemahaman seperti itu. Padahal keempat hal itu, baik syariat, tarekat, hakikat ataupun ma'rifat itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Contoh pengaplikasian syariat yang bertarekat, yang berhakikat. Syariat kita menjalankan sholat dengan tata caranya, syarat sahnya kita tempuh, rukun-rukun sholatnya pun kita tempuh. Berarti kita menjalankan syariat sholat. Nah, pada hal yang sama atau pada waktu yang sama, kita pun sebenarnya menjalankan tarekat dalam sholat. Karena apa? Karena sholat itu definisinya kan aqwalun wa af'alun, ucapan, perbuatan, dan tekad. Wa'tiqadun muftatafahatun bit takbir, yang diawali dengan takbiratul ihram, wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Itu definisi sholat secara istilah. Nah, kembali lagi, ketika kita sholat, syariatnya kita jalankan, tarekatnya pun kita jalankan. Kenapa? Karena tarekat itu dalam kitab Miftahus Sudur dikatakan asy-syari'atu aqwalun wat thariqatu af'alun wal haqiqatu ahwalun. Syariat itu wawasan, ya, ucapan ataupun wawasan. Wat thariqah itu tarekat, wat thariqatu af'alun, thariqah itu, tarekat itu perbuatan. Nah, berarti kan sesuai dengan definisi sholat tadi. Sholat itu aqwalun wa af'alun, ucapan, perbuatan. Berarti ada gerak tinggal, itu berarti bertarekat. Tidak karena satu keterangan aqimius sholata lidzikri, tidak hanya satu keterangan itu. Ya, kalau misalkan satu keterangan tersebut sholatlah untuk mengingatku, akhirnya ada beberapa kelompok yang beranggapan bahwa saya sudah ingat kepada Allah, saya sudah eling ke Allah teh, itu nama sholat. Nah, berarti dia tidak menjalankan syariat dalam sholat, itu hanya menjalankan tarekat ataupun hakikat dalam sholat. Nah, berarti kan sudah dipisah. Nah, kembali lagi bahwa satu perbuatan kebaikan atau amalan yang kita lakukan itu tidak akan terlepas daripada syariat, tidak akan terlepas daripada tarekat, tidak akan terlepas daripada hakikat. Nah, cuma kadang-kadang yang hakikat ini apa? Ketika kita sholat, kita melaksanakan syarat, rukun, dan tata cara sholat dengan baik, ya, dijalankan, berarti bertarekat dalam sholatnya sesuai dengan aturan-aturan Allah, aturan Rasulullah dalam sholatnya. Tapi masih ada rasa bahwa yang sholat itu saya, ya, yang sholat itu saya, berarti bisa dikatakan, mohon maaf, bisa dikatakan belum berhakikat dalam sholat. Karena apa? Kita sedikit, sesudah takbiratul ihram ada yang namanya iftitah, hukumnya sunat, ya, takbiratul ihram yang rukun, yang wajib. Doa iftitah itu sunat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Terus Bu, bantuan Bu. Balikan dia tuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya aku sholat.
Ya, bukan inna sholati, sesungguhnya sholatku. Kalau secara kaidah Arab, sholati ada sholat, ada ti. Ya, sholatnya berarti pekerjaan, ti-nya itu kalimat isim. Ya. Simkuring atau kita, saya, sholati. Padahal kalau di bahasa Indonesia kan bukan predikat subjek, tapi subjek predikat. Kalau di bahasa Indonesia kan secara susunan kata-kata. Berarti inna sholati, sesungguhnya aku sholat. Bukan sholatku, tapi aku sholat. Kados debu. Sholatku jeung aku sholat. Benten teu? Benten teu? Aku sholat. Ya, berarti aku menjalankan sholat. Sholatku berarti sholatnya kurang. Ya, berarti saya menjalankan sholat itu karena memang saya sendiri. Itunya. Bilih, tadi diulangi bilih. Kirang jelas. Lamun sholatku mah, sholatnya di aku urang, bahwa saya yang sholat. Padahal sebenarnya kita ini disolatkan, digerakkan oleh Allah bisa sholat. Karena tidak sedikit, mohon maaf, tidak sedikit jag-jag sehat, waktunya luang, tapi tidak sholat. Bukan karena dia tidak bisa karena sakit, bukan karena dia tidak bisa karena sibuk, tapi kok dia nggak sholat. Nah, secara hakikat, bukan secara syariat, kan ini secara hakikat. Secara hakikat, Allah tidak memberi anugerah kepada dia untuk mendekat kepada Allah. Nah, kita ini alhamdulillah, bukan riya, bukan ujub, bukan takabur, bukan. Kita ini alhamdulillah dikehendaki oleh Allah bisa menjalankan sholat. Nah, kalau sudah sampai di tahap tersebut minimal berarti dia sholat dengan bersyariat, dia sholat dengan bertarekat, dia sholat dengan berhakikat. Akhirnya efek dalam sholatnya pun akan beda. Kalau dia bersyariat, bertarekat dan berhakikat, efeknya akan beda. Apa efeknya? Masih di doa iftitah. Wajjahtu inni wajjahtu wajhiya. Aku menghadapkan diriku kepada wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada wajah atau kepada Allah yang meliputi langit dan bumi. Berarti kita ini sedang berhadapan. Ya, secara hakikat, secara batin kita ini sedang berhadapan dengan yang menciptakan diri kita. Nah, kalau timbul rasa itu karena efek tadi bersyariat, bertarekat, berhakikat, diberi anugerah rasa seperti itu. Nembe oge takbiratul ihram itu akan diberikan anugerah kehusuan. Karek takbiratul ihram berarti karek Allah akan diberi kehusuan. Karena faktor dengan dia sholatnya bersyariat, bertarekat, berhakikat, timbul anugerah di Allah, anugerah dari Allah, dikasih kehusuan karena dia menghadapkan dirinya kepada yang menciptakannya. Ibarat dasar ya, kita berhadapan dengan seorang pimpinan, yang pimpinan itu kita segan kepadanya. Kira-kira nu dirasakeun kumaha? Ajrih cek orang Sunda mah isin begitu yang hareup pimpinanana punya wibawa, punya karisma, jalmi soleh, nya paham, ada pokoknya kebaikan-kebaikan teh aya. Nah, begitu kita berhadapan dengan pimpinan tersebut, isin malu.
apalagi pakaian anak misalkan kurang sopan, disopan-sopanan kurang tadi rapi-rapi secara fisik kan. Dohir batinna ajri isin punten Pak Widi, nah kan gitu eta teh karek kapimpinan ya. Ieu mah kita menghadapkan diri kita kepada Allah yang menciptakan dunia dan seluruh isinya termasuk kita. Nah, maka kehusuan akan datang anugerah dari Allah. Terus ari makrifat ka mana? Ya, timbul kan? Terus makrifat ka mana? Ada sebuah keterangan yang mengatakan kalau santri mah sok dinadomkeun. Jadi kobong sok dinadomkeun. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Itu tak baru dah panggelana anu wajib ka manusia nyaho ka pangeran ulah asa-asa. Yang pertama wajib kepada setiap manusia adalah ma'rifat, mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Itu eta keterangan. Maka ketika kita tahu definisi atau kaidah tersebut, ma'rifat itu sebenarnya adalah bekal syariat. Ma'rifat itu bekal tarekat. Ma'rifat itu bekal hakikat. Jadi di setiap sisi, yang sisi syariat, tarekat, hakikat itu, ma'rifat itu ada. Nah, cenah make kitu kan tahapan lagi syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan gitu. Nah, kita suka terjebak dengan istilah, suka terjebak dengan pemaparan-pemaparan yang memang kurang, ya, kurang. Padahal sebenarnya ma'rifat itu ada di awal, ada di pertengahan, ada di akhir. Ya, itu ma'rifat. Contoh lagi kita kasih contoh. Kita bersyariat menjalankan sholat. Kudu ma'rifat ke Allah, kudu ma'rifat. Kaifa ta'budul ilah bila ma'rifatillah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah tanpa kita ini tidak mengenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Itu sholat we Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tapi orang teh terkenal gitu. Jadi orang teh sholatnya kasaha, bujeng-bujeng wajah tu wajhiyah, menghadapkan diri kita kepada Allah. Kamana we, karena terkenal. Berarti dia bersyariat tidak dibekali ma'rifat. Jadi kudu kenal, bersyariat pun kudu kenal. Terus bertarekat, ya, bertarekat ya, menjalankan tarekat. Contoh yang tadi aja, dalam menjalankan sholat di jalan. Tujuan anak ada orang mah ieu teh ngarah di aku we. Ya. Tujuan anak teh li ghairillah, bukan karena Allah. Karena faktor manusia atau karena punya sesuatu yang jadi angan-angan. Berarti dia menjalankan sholat bertarekat tapi tidak dibekali ma'rifat. Begitupun berhakikat. Ya, hakikat mah geus gaya ya eling itu. Tapi terkenal nu dielingan teh saha, nu dielingkeun dina diri teh saha, terkenal. Nah, maka akan hambar. Jadi ma'rifat itu adalah bekal bersyariat, bekal bertarekat, bekal berhakikat. Jadi eusi inna teh didinya di setiap eta teh aya. Kan sok diaoskeun lamun zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'budu illallah. Lalu
sarangnya la ilaha illallah nanti lu kali, la ma'buda illallah terakhir. Sarang apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Jadi la ilaha illallah yang pertama, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah, tiada yang disembah. Ya, ma'bud itu disembah. Urang mah abid, kita ini hamba. Ada ma'bud yang dihambai atau yang disembah. Itu ma'bud. Nah, berarti la ma'buda bisa dikatakan bersyariat. La ma'buda illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Nah, itu bersyariat. La maqsuda illallah, tiada yang aku tuju kecuali Allah. Tujuan kita lahir di alam dunia ini semata-mata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Nah, la maqsuda illallah, tiada yang aku tuju kecuali Allah. Kita sholat semata-mata hanya mengharap rahmat ridho Allah. Kita duduk di pengajian taklim seperti ini semata-mata untuk mendapat rahmat dan ridho Allah. Jadi tujuan nanti Allah. Namun ayeuna bapak-bapak nu usaha, nu damel, nu dagang, nu tani, ya, yang kerja semata-mata tujuannya hanya mengharap rahmat dan ridho Allah. Jadi ibadah, ya. Kerjanya itu jadi ibadah. Walaupun seharian di kantor, seharian di pabrik misalkan, seharian di warung misalkan, ya. Tapi karena tujuannya untuk mencari rahmat ridho Allah, nah itu jadi ibadah. Nah, berarti dia bertarekat. La mawjuda illallah, yang ketiga, ya, yang pertama la ma'buda illallah, yang kedua la maqsuda illallah, yang ketiga la mawjuda illallah. Tiada sesuatu pun yang ada kecuali hanya Allah. Nah, itu tahapan hakikat. Ya. Karena tahapan hakikat mah entos teu aya naon deui, kabeh ge Allah we. Misalkan saya berbicara al-muharrik wal musakin, kita bergerak, kita didiamkan, itu semata-mata oleh Allah. Hakikat la mawjuda illallah. Kita melihat gunung,
ya, langsung tembus ke Allah. Kita melihat laut, melihat bulan, melihat bintang, jadi terketingali bulanna, bintangna, matahari, gunungna, terketingali, nukatingalina kebesaran Allah, maha hebat Allah, maha dahsyat Allah. Terus gitu tah berangkat. Makanya tuh tiasa dipisah gende gitu. Lamun ayeuna dipisah-pisah, engke bakal keluar tina syariat. Ketika keluar tina syariat, berarti sudah berlainan dengan aturan Allah, aturan Rasulullah. Rasulullah teh pan geus dijamin ahli surga teh ku Allah. Ya. Dimaksum tidak pernah melakukan dosa baik kecil ataupun besar, ya apalagi besar, dimaksum derajat Nabi. Tapi tetap beliau sholat, bahkan sholatnya lebih lebih daripada kita. Cek orang mah, cek orangnya, cek nafsu, dan geus dijamin ahli surga ya. Biasa, we gitu ibadah teh. Gitu. Ternyata justru makin lebih. Nah iyalah yang sering terjadi kesalahpahaman di sebagian-sebagian yang mengkaji tentang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Padahal satu keselarasan yang tidak bisa dipisahkan. Pantas bu, awih deh, karena pembahasan awal. Yang pertama, karena sesuatu itu wajib pertama kali kepada manusia itu adalah ma'rifat, mengenal Allah lebih dekat. Itu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika seseorang datang bertanya kepadamu ya Rasul tentangku, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Terus kunaon permasalahannya? Terus kalau Allah ini kan dekat, terus kunaon ku urang teh teu karasa. Ya? Kenapa kita ini sering melupakan dalam setiap aktivitas? Kenapa kita ini sering melupakan padahal Allah itu qarib, dekat. Nah permasalahannya kembali ke pembahasan awal kita sebelumnya, bahwa kitalah yang menjauh dari Allah. Allah nama deket ngan urang dan ngajauhan. Itu ku Allah teh kita dikasih hal kecil misalkan yang sering kita lupakan. Allah kasih kenikmatan berkedip, ya teu kudu make oli, ya ada itu teu kudu make oli otomatis ngicip gitu. Tapi orang itu sapoban samarukna teh ku urang we. Itu kenikmatan di Allah, bukti bahwa Allah dekat. Terus-terusan ngasih kita kenikmatan, kitanya terus menjauh. Allah maha ayo ngasih terus. Allah senantiasa memberi kepada kita, baik anugerah cek bahasa manusia, baik anugerah kecil ataupun anugerah besar, tapi kitanya yang menjauh. Nah, maka Allah utuslah para nabi, para rasul dahulu. Allah utuslah sekarang ulama yang menjadi pewaris para nabi. Supaya apa? Supaya saling mengingatkan, diingatkan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Yuk mari kita mendekat gitu, supaya lebih dekat lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkajinya, dengan cara kita mengkajinya. 4 hal lagi itu, sudah 4 lagi. 4 hal cara kita supaya bisa mengenal Allah lebih dekat. Yang pertama, ma'rifatun nafs, yang pernah juga diutarakan supaya terhilang. Untuk mengenal Allah lebih dekat itu kenali diri kita, dohir dan batinnya, karena ada satu keterangan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini seolah presrek yang lalu. Yang kedua,
tahapan untuk mengenal Allah itu ialah bertaubat. Ya, taubat. Nabi Adam begitu diturunkan ke dunia, ya, dipisahkan dengan Siti Hawa, beliau bertobat kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima tobatnya oleh Allah karena beliau bertawassul kepada Rasulullah di bulan Haram. Diterima nanti di bulan Muharram. Ya, itu. Nabi Yunus dicaplok laut, bertobat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, taubat. Jadi taubatnya bukan satu sekali weh gitu ente. Taubatnya harus berulang-ulang. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang senantiasa bertobat, berarti rutin. Hal kecilnya tiap ba'da salat astagfirullahaladzim, misalkan sebelum wirid-wirid yang lain, itu bentuk kita tobat kepada Allah. Kamu bari diresapi mah urang, ya, makna istighfar, lisannya mengucapkan astagfirullahaladzim, hatinya berkata ya Allah maafkan senantiasa kesalahanku yang senantiasa lupa kepada, misalkan kumaha gitu, kata hati nu mengalir. Nah, itu tobat, cara yang kedua supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Sering tobat, ya, itu sering tobat. Nukatilu caranya kalau dilihat dari sini, dari kitab ini, caranya adalah dengan talqin dzikir. Talqin dzikir. Ada satu hadis berkata, laqinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Nah, ulama misalnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, mengatakan sebenarnya 3. Ya. Ada talqin itu ketika nanti lahir borojol ke alam dunia, lahiran di adanan, Pak. Ya, di adanan, dicepil katuhu, di telinga kanan, di komatan, di telinga kiri, si orang teh kan gitu. Nah, itu teh salah satu bentuk talqin, ya, dengan bentuk di adanan. Dianjurkan, bahkan kudu tarbiyah disebut teh. Tarbiyah ba'dal wiladah, pendidikan Islam setelah si anak itu lahir. Gitu. Terus menginjak dewasa, nikah, misalkan nikah, menjelang kematian, kersakarat, ya, sakarat, nyebut kan kurang terus begitu kan ya. Padahal mentong nyebut langsung Pak atau Bu atau Aceh atau Ma, la ilaha illallah, itu diharuskan ke orang di bejaan. Teh talqin, ieu mah nyebut. Jadi pan nu sakaratnya nyebut gitu. Ya. Nah, eta teh talqin. Ketika sakaratul maut teh la ilaha illallah atau lamun hese pisan karena geus susah. Allah supaya kesadarannya itu karena kersakarat luar biasa dahsyat. Nah, supaya timbul kesadaran akhirnya keluar la ilaha illallah diucapkan. Nah, geus ngucapkeun kitu entong diajakan ngobrol deui entong. Ya, ieu mah sagala rupa hampura. Ya, mau panggil jadi ngarawat deui, dikasalin deui, tersalin lagi dengan ucapan-ucapan yang lain. Karena dikhawatirkan tadi itu ya diharapkan bukan dikhawatirkan.
diharapkan man qala la ilaha illallah akhir kalami dahulal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, maut tuh, tidak ada ucapan lagi yang lain, dahulal jannah, asup ke surga. Eta talqin ketika sakaratul maut. Terus di sebagian susunan mazhab Imam Syafi'i begitu dikuburkan ditalkinan kan, ya itu. Namun di bahasa Indonesia kan mah ya mayit cenah maneh teh bakal didatangan ku dua malaikat, namun di bahasa Sunda itu yang dibaca eta teh ditalkin. Jadi tilu fase pentalkinan teh. Cuma ada yang terlupakan satu. Namun ketika kita hidup kerjajal, ya, ketika orang kerjajal itu kersehat itu. Nah orang teh atau kurang sorangan ingetan la ilaha illallah itu misalkan karena memang belum bertemu dengan seseorang yang hak untuk menyampaikan talqin zikir, ya kurang atau di pepatahan kurang teh diseringan gitu la ilaha illallah nanti supaya terbiasa gitu. Nah itu bentuk talqin karena kita akan mengalami satu proses namanya sakaratul maut anu hesekna luar biasa, ya. Terus godaan lagi luar biasa, nyeri lagi luar biasa. Nah, lamun ku urang digeus dibiasakeun mah zikir. Kalau kita senantiasa terbiasa zikir, atuh insyaallah dikasih kemudahan. Ibarat seseorang yang biasa zikir misalkan ditajong, nu bakal keluar pasti bakal astagfirullahaladzim kan. Misalnya karena terbiasa zikir istighfar, namun terbiasa sholawat begitu ditajam sallallahu Muhammad bakal gitu. Namun terbiasa la ilaha illallah langsung gitu karena dibiasakan ku urang teh zikir. Tapi nu kebiasaan anak masih ngalereng idul begitu ditajam kancing coplok misalkan, ya. Begitu jadi kancing coplok. Nah karena nu di jerona masih kabayang siga itu. Nah maka kita usahakan yang sudah terjadi masalah kan kita biasakan supaya pikiran dan hati ini senantiasa zikrullah, eling ka Gusti Allah. Itu tahapan yang ketiga kalau melihat atau referensi dari karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang keempat, mulazamatu zikri. Cara kita mengenal Allah lebih dekat. Yang keempat itu senantiasa berzikir kepada Allah. Kita garis bawahi zikir di sini. Salat itu zikir, ya. Membaca Quran itu zikir, membaca sholawat itu zikir, kita banyak bersedekah itu zikir. Jadi zikir lah, biasakan hal itu. Kebaikan yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia itu adalah zikir. Secara global, secara umum. Nah, maka kalau keempat hal itu kita pelajari, keempat hal itu kita terus amalkan step by step, sedikit-sedikit, dan ngomong ya ini cantang tuh bisa sepenuhnya, dan terus saya berusaha itu supaya ada anugerah dari Allah. Tidak ada satu kemerdekaan yang luar biasa tanpa adanya perjuangan kan itu. Nah perjuangan jang urang mengenal ke Allah, jang urang ma'rifat ke Allah, baik ma'rifatul asma, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ku urang mujahadah disebut teh istilah dina keagamaan. Pereketkeun capek malas tidur pagi teh ya sebelum subuh teh tuluh nunutan paksakeun pacai salat 2 rakaat minimal teh tahajud misalnya beres sambil menunggu waktu adan subuh.
Nah, orang ngidik atau itikaf sebelum ada mulai itikaf ini kan itu kan bentuk mujahadah, melawan nafsu yang ada dalam diri kita. Kamu sabar itu kan tinggal ini. Kamu genap ya. Nah, itu alhasil sementara untuk mengenal atau cara mengenal kepada Allah lebih dekat opat cara etabu. Jadi geus berhubungan jeung opat deui. Karena ada satu kaidah peribahasa mengatakan barang siapa yang tahu akan empat dialah orang yang makrifat. Nah, orang mah kerja aja. Ya, kerja aja. Jadi geus opat deui. Kemarin kajian diri, mengenal diri ada 4 lapis dalam diri. Terus perjalanan menuju Allah ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Terus cara mengenalnya pun geus opat deui. Itu untuk sementara karena waktu atau mungkin ada sesuatu yang perlu diutarakan, maka mengarsa MC. Atau itu ya. Jadi ditampil. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa sekolah hadis yang mengatakan barang siapa yang akhir hayatnya diakhiri dengan la ilaha illallah Rasulullah, dia akan masuk surga. Begitu. Itu kan ucapan yang gampang tapi susah. Tapi ada kejadian itu ada mati yang dikarenakan yang terjadi pada seseorang yang bernama Freddy Budiman, yaitu pemulung narkoba yang waktu itu beberapa waktu yang lalu di stasiun kami. Ketika terakhir dia waktu ditanya pada yang akan mengeksekusi atau perintah terakhirmu, maka dia mengatakan bahwa nanti di hitungan ke-6 mundur, di hitungan ke-10 mundur, kasih jeda sebentar, saya akan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan saya adalah, kalau ucapan yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang direncanakan seperti itu ini, apakah termasuk juga seperti hadis yang bisa bacakan? Ya. Terima kasih. Langsung saya jawab. Insya Allah itu termasuk. Ya. Karena keterangannya memang seperti itu. Man qala la ilaha illallah akhir kalami. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di penghujung ucapannya, dakhalal jannah. Jadi tidak ada jeda apapun, dakhalal jannah. Dia akan masuk ke surga. Cuma konteksnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, walaupun kita rencanakan, kalau memang tiada anugerah dari Allah, itu tidak akan bisa. Seperti yang tadi direncanakan, gitu. Nah, itu tidak akan bisa. Tapi kalau memang benar kesadaran terdalam dalam hatinya atau hati kita, misalkan kesadaran terdalam menyesal dengan segala pemaksiatan yang sudah ada, taubat, tapi tidak secara langsung karena mungkin ada sebuah kejadian tadi. Nah, itu tetap akan masuk surga. Tapi hisab itu akan ada. Ya. Hisab amal, mizan amal itu akan ada. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik akan ada perhitungannya. Begitupun sebaliknya. Gitu Pak sementara. Jadi cekap gitu. Berarti itu maka yang lain berarti maksudnya ibu ada apa? Pak Resa, Pak Resa. Cekap.
Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf atas setiap kesalahan, tutur kata, ucapan, keterangan yang tidak sesuai dengan i'rabnya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Semoga setiap kesalahan, khususnya saya yang saya ucapkan, senantiasa Allah maafkan, dan dosa-dosa kita pun semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan Muharram. Insya Allah ke depan kita lanjut lagi insya Allah kalau Allah mengizinkan, ya. Karena itu baru 4 hal tadi caranya. Adapun ma'rifatul asma dan ma'rifatul sifat karena waktu belum bisa diutarakan, semoga dimaklumi. Masahapunten sekali deui simkuring nada jembar pangapunten kasadayana, hapunten anu kasuhun, hampuran ditedak. Semoga anugerah kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah, bisa mengenal Allah lebih dekat, bisa menjadi makhluk yang dianugerahi kemakrifatan kepada Allah. Karena kualitas ibadah kita sebenarnya tergantung kemakrifatan kita kepada Allah. Akhirul kalam, wa'tasimu bihablillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi